Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat horor, kali ini aku bakal bawain cerita dari Rian FRDNT yang berjudul Sarang Jin. Gak usah basa-basi lagi, langsung aja kita mulai. Sarang Jin, sebuah cerita dari Rian FRDNT, based on true story. Cerita ini terjadi pada tahun 1997 saat krisis moneter menimpa Indonesia pada saat itu. Terbangun sebuah gedung yang berlantai 2 di sebuah desa yang cukup jauh dari keramaian. Gedung itu kemudian dijadikan sebuah sekolah yang menampung murid hingga puluhan jiwa. Namun pada suatu hari, di mana ketika murid tengah melaksanakan apel masyarakat untuk bertujuan lebih dekat dengan penduduk sekitar, tiba-tiba satu hal tak terduga terjadi pada salah seorang siswa yang tengah berdiri di tepi danau. Siswa itu tercebur. Saat hendak mencuci tangannya usai makan-makan bersama dengan siswa lainnya, kedalaman air dan keruhnya membuat pertolongan tidak berjalan mulus. Hingga akhirnya nyawa anak tersebut tidak tertolong. Usai 3 jam kemudian raganya mengapung di permukaan. Siswa malang tersebut bernama Hashim. Dia adalah salah satu siswa yang berasal dari Timor. Warga setempat dan guru-guru mengenal ia sebagai siswa yang ramah dan berprestasi. Namun, takdir siapa yang tahu. Hashim harus meninggal dengan keadaan yang tragis. Membuat semua teman-teman yang dekat dengannya itu menangis sedemikian hebatnya. Orang-orang desa percaya bahwa Hashim meninggal karena ditarik oleh lembu, atau sebutan penduduk sekitar terhadap hantu di sekitar air. Keluarga Hashim kemudian menuntut pihak yayasan dan membuat sekolah yang baru berdiri 4 bulan itu tutup. Semua murid yang berasal dari seluruh Indonesia itu dipulangkan kembali kepada orang tuanya masing-masing. Ini sangat disayangkan, apalagi bagi warga setempat. Salah seorang warga bercerita seraya mengenang bahwa pernah suatu ketika seorang murid datang ke rumahnya untuk menumpang mandi. Dan kemudian sang murid membantunya untuk mencucikan pakaian dan juga piring di rumahnya. Ia bersedih sekaligus kecewa mendengar sekolah itu harus bubar. Kemudian bangunan itu pun terbengkalai. Satu persatu guru yang mengajar di tempat itu kembali pulang ke kampung halaman mereka. Bahkan ada salah seorang guru yang berasal dari negara tetangga, yaitu Malaysia. 10 tahun kemudian, tepatnya tahun 2017, seorang warga bercerita bahwa gedung itu dijadikan tempat bernaungnya para hantu kiriman. Ada suatu kejadian ketika di mana rumah warga dirasa angker dan bertinggalnya sosok makhluk astral. Lalu sang ahli supranatural mengirim makhluk astral tersebut ke gedung tempat di mana pernah dijadikan sebuah sekolahan itu. Hingga kemudian
mengubah keindahan gedung itu menjadi tempat yang begitu menyeramkan. Pada suatu hari, ada seorang warga melintas melewati gedung tersebut dengan menggunakan sepeda motor bututnya. Warga itu melihat sebuah penampakan genderuwo. Warga tersebut langsung turun dan berlari sekencang-kencangnya meninggalkan motornya di tempat tersebut. Matanya merah, melotot ke arah saya, tuturnya. Kemudian warga tersebut bercerita bahwa pada saat azan subuh berkumandang, ia kembali ke tempat tersebut untuk mengambil sepeda motornya. Saya pulang lagi ke sana. Alhamdulillah, motor saya masih ada. Karena memang jarang ada yang berani melintas ke daerah itu, katanya. Kejadian aneh pun pernah dialami oleh dua anak kembar yang baru pulang dari sebuah pengajian. Pada saat itu jam masih menunjukkan pukul 10 malam. Belum terlalu malam. Saat melintas ke daerah gedung tersebut, salah seorang anak itu melihat sosok wewe gombel. Menurut pengakuannya, ia bahkan melihat dengan jelas bahwa payudara sang wewe tersebut menyangsar sampai ke tanah. Hanya saya yang melihatnya, saudara kembar saya tidak, tuturnya. Kemudian ia pun kembali mengingat-ingat kejadian tersebut. Di belakangnya ada sosok anak kecil yang mengikuti dia. Saat saya lihat, langsung saya tarik tangan saudara saya, mengajaknya berlari kemudian putar balik, katanya. Adapun cerita dari salah seorang warga yang hendak melintas. Ia mengaku melihat sesosok siluman berkepala kambing. Saya kaget, ada suara embek waktu saya lihat lebih dekat. Badannya persis seperti manusia, cuma kepalanya berbentuk kepala kambing, tuturnya. Saya waktu itu sendiri melintas ke arah gedung itu. Saya langsung tancap gas saja, takut, seram, apalagi melihat matanya yang kemerah-merahan, katanya kemudian, seraya mengenang kejadian tersebut. Bahkan sampai ada insiden tabrakan di jalanan di daerah tempat gedung itu berdiri. Kedua korban dilarikan ke rumah sakit. Untung tidak ada korban jiwa. Hanya saja keduanya mengalami luka yang cukup serius. Kemudian kedua korban mengenang saat sebelum terjadinya insiden tersebut. Ada anak kecil lari, nyebrang. Saya lagi ngebut. Pas saya banting stang motor, tiba-tiba di depan saya ada motor lain. Saya tidak mengerem, gak tahu kenapa. Habis itu saya tidak tahu apa-apa lagi, tutur salah seorang korban kecelakaan tersebut. Kemudian di tahun 2010 sampai 2014 dilakukan pembersihan di gedung tersebut dengan memanggil ahli agama untuk mengirim kembali jin-jin penghuni gedung tersebut pergi ke tempat mereka berasal. Ya, pembersihan dilakukan dengan rutin. Pengajian setiap malam dilakukan oleh warga setempat. Hingga akhirnya tempat itu tidak seangker seperti dahulu. Walaupun memang masih ada sedikit jin penghuni di tempat tersebut. Namun kejadian-kejadian aneh atau bahkan tabrakan tidak terulang kembali. Warga merasa senang dan tenang. Kemudian tahun 2018, warga kembali berbondong-bondong ke tempat tersebut
dengan mengenang almarhum Hashim, memberikan doa beramai-ramai agar ia tenang di alamnya yang baru. Kini penampakan gedung tersebut tidak seseram dahulu. Warga memasang lampu di setiap sudut. Bahkan 3 bulan yang lalu, di depan gedung tersebut didirikan sebuah pos siskampling dengan warga yang setiap malam selalu ada beramai-ramai di pos tersebut. Semua kembali aman, tentram, dan bahagia. Al-Fatihah untuk saudara kita Hashim. Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita Sarang Jin selesai. Gimana sobat horor? Seru kan ceritanya? Kalau gitu tunggu cerita-cerita menarik lainnya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Bye.